He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Tuhan, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita mendengarkan Daftar Elohim yang saya beri judul Generasi Penyelamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memasuki beberapa generasi, saudara. Saudara yang dikasih, sejak dari penciptaan alam semesta, satu generasi dari mulai Adam sampai Noah, saudara, itu hilang, habis. Dan ada satu generasi yang diselamatkan, generasi zaman Noah. Noah menjadi satu generasi penyelamat untuk melanjutkan kelangsungan yang ada di bumi, saudara. Yang pertama yaitu Noah dan keluarganya menjadi satu generasi yang diselamatkan oleh Bapa Yahweh, sehingga melanjutkan manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh Abah Yahweh, dari air bah itu Noah dan keluarganya diselamatkan. Di dalam kitab 2 Kepa atau 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5, 2 Kepa pasal 2 ayat yang kelima, demikian Daftar Elohim. Wegam al haolam hakadum lohas aval bahafio mabul al olam sel reshaim shamar et Noah matib at sedek wahasifa asar imo, yang artinya, saudara, dan dia tidak menyayangkan dunia purba kecuali memelihara kedelapan orang Noah. Kedelapan orang termasuk Noah, saudara, anak-anak Noah, sebagai pemberita kebenaran ketika mengirim air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Yahweh akan menyelamatkan dan akan memberikan satu generasi untuk menyelamatkan terus kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup orang benar, yaitu salah satunya Noah yang diselamatkan bersama dengan anaknya. Dikatakan ada 8 orang, yaitu Noah, istrinya, anaknya 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, juga menantunya, saudara, untuk melanjutkan generasi dari orang fasik yang sudah dibinasakan oleh Bapa Yahweh. Noah adalah generasi orang benar. Nah, yang mendapatkan penyelamatan dari Bapa Yahweh menjadi generasi penyelamat, generasi yang diselamatkan adalah Noah. Kenapa? Karena Noah itu Hatsedik. Noah itu hidupnya benar. Noah hidupnya benar, saudara. Makanya kalau mau masuk menjadi generasi penyelamat, hidupnya harus benar. Satu generasi dilanjutkan, yaitu setelah Noah. Kemudian yang kedua, generasi penyelamat yang kedua adalah generasi Yosef. Yosef menjadi penyelamat bagi generasi keluarganya dari bahaya kelaparan. Saudara yang dikasih, saat terjadi kelaparan di Kanaan, Bapa Yahweh mengirimkan Yosef untuk menyelamatkan generasi keluarganya, yaitu keturunan Israel, keturunan Yakub, yang harus dia selamatkan, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Seandainya Yosef tidak duluan ke Mitsrayim, saudara, tentulah mereka akan habis, generasinya Israel mati kelaparan, kecuali Yosef, saudara. Tetapi Yosef menjadi penyelamat bagi generasi keluarganya, yaitu keluarga Israel, dari bahaya kelaparan. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-16 dan 17, demikian Daftar Elohim. Wa yikra ra'af al-haaretz kalmate safar. Ayat yang ke-17, salak livnehem isla arab nimkar Yosef. Terjemahannya, saudara, dan dia mendatangkan kelaparan atas negeri itu. Dia menghancurkan seluruh bahan makanan. Dia mengutus seseorang untuk mendahului mereka. Yosef dijual sebagai budak.
Jadi sebelum Bapak Yahweh mendatangkan kelaparan, Yahweh sudah memberikan satu orang penyelamat, yaitu Yosef. Untuk apa? Kelangsungan generasi Israel, saudara. Jadi ini sudah diatur oleh Bapak Yahweh sedemikian rupa. Makanya ayatnya, dan dia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Dia menghancurkan seluruh bahan makanan, bahkan seluruh dunia, saudara. Baik Kanaan dan Mitsraim. Namun dia mengutus seorang mendahului mereka. Akhirnya diutus dulu orang mendahului mereka, mendahului Israel, orang-orang keturunan Israel. Yaitu siapa? Yosef yang dijual sebagai budak. Artinya saudara, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Coba seandainya Yosef itu, keluarganya, kakak-kakaknya itu tidak iri terhadap Yosef, tidak menjual Yosef ke Mitsraim kepada kafilah orang Ismail dan Median, dan Yosef tidak sampai ke Mitsraim, tentulah mereka juga ikut kelaparan, saudara. Tetapi saudara yang dikasih, Bapak Yahweh sudah atur, sehingga sekalipun Yosef mengalami aniaya dan tekanan, tetapi tujuannya untuk menyelamatkan orang Israel. Amin. Banyak orang yang mereka-reka yang jahat, tetapi endingnya mengakhirinya dengan sesuatu yang baik. Amin. Mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasih, ini generasi Yosef, saudara. Yosef menjadi generasi penyelamat buat keluarganya. Coba kalau nggak ada Yosef, keturunan Yakub, keturunan Israel habis, saudara. Mati kelaparan. Kemudian yang ketiga adalah Hadasa atau Esther, menjadi penyelamat bagi generasi bangsa Yehudim atau Yahudi dari pembantaian Haman, saudara. Coba kalau nggak ada Hadasa, nggak ada Esther, pasti mereka juga sudah habis. Di dalam kitab Esther 8, kita akan baca dahulu. Esther pasal yang ke-8. Saya bacakan buat saudara ya. Esther pasal 8 ayatnya yang ke-3 dan 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Dan Esther berkata lagi kepada raja dan sujud pada kakinya, dan dia memohon dengan menangis supaya maksud jahat Haman, orang Agag itu, dan persekongkolan yang telah dia rencanakan terhadap orang Yahudi dibatalkan. Kemudian raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther, dan Esther bangkit dan berdiri di hadapan raja. Coba, satu orang Esther menyelamatkan seluruh generasinya Yahudi. Memang harus bayar harga untuk menjadi penyelamat. Itu tidak hanya ongkang-ongkang kaki nyantai. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Noah, dia bisa menyelamatkan satu generasi. Dia harus dihujat, dia harus dicibir, dia mungkin harus dibully oleh banyak orang karena membuat bahtera di gunung. Dan ini yang gak masuk akal. Bayangin saudara, dulu waktu tempat kita, ke gereja kita, gereja kita harus digugat, ahli warisnya harus suruh bayar. Berapa banyak orang yang mencibir, membuli, kapan pindah, gak mungkin bisa beli. Nah coba, tekanan-tekanan itu pasti dialami juga oleh Noah, saudara. Tetapi endingnya Noah yang diselamatkan. Amin. Yosef pun sama, mengalami aniaya, dimasukkan ke dalam sumur, dan sumur itu banyak binatang-binatang berbisanya. Kemudian dia ketakutan dan diangkat, dijual kafilah Median, kafilah Ismail. Kemudian masih dipukuli sepanjang jalan. Kemudian masuk ke keluarganya di rumahnya Potifar, dia harus difitnah. Dan kemudian dimasukkan penjara, bahkan sampai 12 tahun penjara. Tetapi endingnya kembali lagi, Yosef menjadi penyelamat baik di Mitsraim dan juga keluarganya. Amin. Semuanya diselamatkan. Hadasa pun sama, ada harga yang harus dibayar, saudara. Hadasa atau Esther, dia harus datang kepada raja untuk menyelamatkan generasi orang-orang Yahudi yang akan mati dibunuh oleh Haman, orang Agag itu, saudara. Dia ini hidup mati. Kalau saya datang dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, matilah dia, saudara. Namun apa yang dia lakukan? Dia bayar harga, dia harus puasa dahulu 3 hari 3 malam. Kadang kita baru disuruh puasa Yom Kippur 25 jam saja, banyak yang berhenti di tengah jalan.
Betul nggak? Nggak kuat, lapar. Ini 3 hari 3 malam, saudara. Dan itu semuanya, seluruh orang Yahudi disuruh doa puasa semuanya 3 hari 3 malam. Baik Mordekai dan katakan Ester, katakan apa? Aku pun juga akan melakukan hal yang sama. Artinya dia menyuruh, dia juga lakukan. Berapa banyak gembala juga, besok kita doa puasa, tapi gembala ini sendiri nggak puasa, saudara. Besok kita doa puasa, nggak usah puasa Ester deh 3 hari 3 malam. Puasa Yom Kippur 25 jam. Gembala ini bilang, tapi aku mah puasanya cukup sampai pagi ya. Kalau sampai pagi namanya nggak puasa, saudara. Harus kita ini bayar harga. Hadasa bayar harga, saudara, untuk menyelamatkan. Kemudian yang keempat, yaitu Yeshua HaMasyiah. Yeshua HaMasyiah juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk generasi satu generasi saja, tetapi seluruh umat manusia di dunia. Amin. Yeshua HaMasyiah menjadi juru selamat umat manusia di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, bukan satu generasi, tetapi dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Amin. Yeshua HaMasyiah menjadi penyelamat. Apakah Yeshua HaMasyiah juga hanya tenang-tenang tinggal cukup ngomong? Banyak orang bilang, loh kalau Tuhan kan tinggal ngomong berfirman selesai semuanya jadi. Yeshua lakukan, bukti sebagai dia sebagai HaMasyiah. Dia sebagai Kohen Gadol, dia sebagai Ben Elohim. Dia lakukan semuanya, saudara. Dia harus mengalami aniaya, dibully, dihujat, diludahi, dipukul, dicambuk, sampai dia disalib, saudara. Ini yang dilakukan oleh Yeshua HaMasyiah untuk menyelamatkan saya dan saudara, supaya generasi berikut seterusnya diselamatkan. Amin. Sampai hari ini, saudara, bahkan sampai terus yang akan datang. Di dalam kitab Maaseh Shluchim atau Shluchim, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian dawar Elohim, wa ein refuah ba'akhir ke ein sem akhir netum lifne Adam takat dasyamayim ufu alenu leherafe, yang artinya, saudara, dan keselamatan tidak ada pada siapapun. Keselamatan tidak bisa melalui siapapun. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali Yesus HaMasyiah. Amin. Jalan ke Roma banyak, jalan ke Semarang banyak, jalan ke Magelang banyak, kemanapun bisa, tapi jalan ke Samayim hanya Yesus HaMasyiah. Amin. Karena apa, saudara? Karena keselamatan tidak ada dalam siapapun. Orang mau berusaha keselamatan di siapapun tidak bisa, kecuali karena di bakul lain hanya diberikan kepada Yesus HaMasyiah. Amin. Yeshua Sang Mesias, Yeshua HaMasyiah itu yang kepada manusia diberikan untuk dapat diselamatkan. Kita ini diselamatkan dari generasi ke generasi terus. Generasi kita hilang, nanti ada generasi yang lain yang percaya Yeshua diselamatkan. Amin. Tapi bukan berarti hanya percaya toh, wes yang penting saya percaya pasti diselamatkan. Tidak, kecuali kasus-kasus tertentu yang orang sudah tinggal dipanggil Tuhan meninggal, percaya selamatkan. Tapi kalau kita masih hidup, lakukan pekerjaan Elohim. Bukti kita percaya Bapa Yahweh besim Yeshua HaMasyiah, lakukan dafar Elohimnya. Amin. Jadilah pelaku dafar Elohim dan jangan hanya menjadi pendengar. Jadilah pelaku dafar Elohim, dan supaya kamu tidak menipu diri sendiri, menjadi pelaku. Jadi apa yang menjadi perintah Bapa Yahweh kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, lihat satu generasi terus, tetapi sampai Yeshua, generasi ke generasi Yeshua sanggup selamatkan. Amin. Sampai hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadilah generasi penyelamat untuk kemuliaan Aba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMasyiah. Jadi jangan sampai yang penting saya selamat, orang lain tidak. Tapi jadilah generasi penyelamat buat banyak orang di dalam Yeshua HaMasyiah, ya. Jadilah generasi penyelamat untuk apa? Kemuliaan Aba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMasyiah. Sehingga apa yang terjadi, kalau kita menjadi generasi, berarti kita sudah memberitakan kebenaran. Memang kadang seperti Noah dihujat, seperti Noah dibully,
Tapi kita tetap harus menjadi orang benar. Amin. Harus menjadi Noah as-Sadiq. Noah itu orang yang benar. Kemudian tadi saudara Yosef, dia tetap hidupnya lurus, hidupnya yasar, hidupnya benar, hidupnya dia benar di hadapan Elohim sekalipun mengalami tekanan. Hadasa pun sama saudara. Dan Yesua sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, saudara, bahkan di kampungnya sendiri, di desanya sendiri, di Netsarim, di Nazaret, dia ditolak. Tetapi akibat mereka orang Yahudi tidak menerima Yesua, maka kita beroleh keselamatannya. Amin. Dan itu dari generasi ke generasi seterusnya. Ayat yang terakhir saudara, dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian, Dafar Elohim. Ufken leku bedarki Elohim kefanim ahuvim. Yang artinya, sebab itu jadilah peneladan Elohim. Amin. Jadilah peneladan. Kita harus meneladani saudara. Jadi teladan, tapi yang jadi contohnya itu Elohim. Jadi contohnya itu Yeshua Masya. Jadi contohnya itu Dafar Elohim. Sebab itu jadilah peneladan Elohim, seperti anak-anak yang terkasih, seperti anak yang terkasih yang dikasih oleh Elohim. Jadi peneladan Elohim, jangan waduh saya meneladani tetapi meneladani hal yang tidak baik. Sekarang ini banyak orang nyontoh tapi nyontohnya yang nggak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mencontoh sesuatu yang baik, meneladani yang baik. Kalau kita meneladani Yeshua Masya, berarti kita akan belajar seperti Yeshua Masya. Amin. Apa yang dikerjakan, kebenarannya, damai sejahteranya, segala sesuatu yang disampaikannya. Bahkan dikatakan di sini kasihnya. Bisa nggak kita memiliki kasih yang seperti Yeshua? Seperti seorang sahabat yang mengasihi sahabat yang mengasihi sahabatnya. Artinya benar-benar punya kasih yang luar biasa. Sekarang ini banyak orang yang jarang sekali kasih kita temukan. Kadang ada anak yang berani sama orang tua. Orang tua yang meninggalkan anaknya, tidak mengasihi. Suami yang tidak mengasihi istrinya, istri yang tidak mengasihi suaminya. Bahkan pada sesamanya. Saya bersyukur Kailatul Yawi selalu diajar. Dikatakan dalam Dafar Elohim yang sering kita baca saudara, wa ahavta et Yahweh Elohika bekal vavka ufkal nafseka ufkal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan itu nggak bisa setengah hati saudara. Mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, bukan setengah jiwa. Dengan segenap kekuatan, jadi semampu kita mengasihi Bapa Yahweh. Nah, bukti kalau kita mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan, wa ahavta lereeka kamuka, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Banyak orang mengasihi Tuhan bisa, tetapi sesamanya tidak bisa. Banyak orang mengasihi sesamanya bisa, tapi mengasihi Tuhan tidak. Nah, dua-duanya harus balance, saudara. Mengasihi Bapa Yahweh, praktekkan dengan mengasihi sesama. Amin. Oleh sebab itu jadilah generasi penyelamat terus dari generasi ke generasi, seperti Yeshua menjadikan generasi penyelamat untuk seluruh umat manusia. Sukses besar buat kita. Abah Yahweh bersama Yeshua Masya memberkati kita ke keluarga kita.